Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pada minggu kedua di tahun yang baru ini. Dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dengan hati bersyukur seperti yang dikhotbahkan oleh hambanya Bapak Pendeta Francis Sai minggu yang lalu, kita akan memulai dengan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kau Rajaku. Pada pagi hari ini, dengan tema Aku dan Seisi Rumahku akan menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Kiranya Tuhan Yesus yang dimuliakan, ditinggikan, dan bertahta dan berkuasa di dalam keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam sikap doa kita ingat lagu ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang
Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini, hari Minggu kedua di tahun yang baru, kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Kami menyerahkan akan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan menikmati sembah sujud kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang hadir pada saat ini di gereja maupun yang online di rumah. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau pulihkan setiap keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Engkau tangkap mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam kami membentuk rumah tangga tidak lepas dari segala hal, masalah demi masalah yang harus kami hadapi ya Tuhan. Kadang kami lupa Tuhan, Engkau adalah kepala dari rumah tangga kami. Kadang kami tidak sadar Tuhan, oh Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Izinkan pada pagi hari ini oleh hamba-Mu nanti kami diingatkan, kami direkonsiliasi kembali ya Tuhan. Bagaimana kami awal mula disatukan di dalam rumah Tuhan. Kami ingat janji setia kami ketika kami diberkati di rumah Tuhan. Kami kadang sudah puluhan tahun menjadi suami, menjadi istri, kadang kami lupa Tuhan. Berjanji sehidup semati, suka dan duka, menerima istri dan suami kami menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kami, sampai maut menjemput kami. Tuhan, apa yang telah disatukan oleh Engkau tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami diingatkan kembali ya Tuhan, apa artinya sebuah keluarga. Oh Tuhan, kami bersyukur kalau tema gereja tahun ini, gerejaku, keluargaku. Oh Tuhan, biarlah di saat-saat setelah pandemi ini, walaupun belum berakhir Tuhan, ada banyak keluarga-keluarga Tuhan yang hancur. Ada banyak keluarga-keluarga Tuhan, kasihnya sudah luluh Tuhan. Kasihnya sudah hilang. Dan kasih Tuhan sudah tidak ada lagi dalam keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan tolonglah pada pagi hari ini dan sepanjang tahun 2023 dengan tema gerejaku dan keluargaku ini ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada di dalam lingkungan Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru ini ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang menjadi berkat buat semua orang. Sehingga keluar dari gedung gereja ini ya Tuhan, kami boleh menjangkau mereka yang masih di luar Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kursi-kursi kosong di tempat ini boleh diisi penuh oleh jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga Kristen di tempat ini ya Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membentuk keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Engkau satukan mereka dan Engkau ingatkan kembali akan janji komitmen pernikahan di dalam keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Dengan tak berdiri kita akan mengerahkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang spesial. Ketika saya tahu temanya aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Saya mau pastikan sebelah Bapak Ibu sekalian yang duduk itu adalah istri atau suami yang sah dan anak yang sah. Nanti setelah ini kita akan ada bukan permainan begitu ya, tapi saya mau mengetes begitu ya. Seberapa Bapak Ibu tahu begitu loh. Kadang-kadang kita lupa. Satu, ketika kita sudah menikah ini kita punya apa? Ulang tahun pernikahan. Benar? Benar atau benar? Benar ya. Bapak Ibu ingat tidak ulang tahun pernikahan? Kapan saya diberkati ya? Itu sudah berapa tahun Bapak Ibu bersama dengan suami atau istri bersama-sama? Masih ingat? Jangan-jangan sudah lupa. Mulai ngitung-ngitung nih Bapak Ibu di dalam. Entah kalau saya ditanya gimana begitu ya. Bapak Ibu, kenapa saya katakan seperti itu? Kadang kita di dalam masa-masa pandemi ini kita tahu ya 2 tahun lebih ya. Suami, istri, anak di rumah terus begitu loh, ketemuan. Sebelah itu waktu-waktu yang berkualitas sebetulnya begitu ya. Bapak Ibu tahu gak family itu bahasa Inggris ya. Kepanjangannya apa? Ada yang tahu kepanjangan dari family apa? Itu singkatan sebetulnya. Ada yang tahu? Oh, tidak tahu ya. F-nya father, father and mother, I love you. Father and mother, I love you. Benar kan family itu? Bapak Ibu sekalian, itu satu yang luar biasa indah begitu. Kenapa saya katakan bahwa sebelahnya harus suami atau istri atau anak yang sah satu-satunya begitu ya. Pernahkah kita di dalam hidup pernikahan kita begitu ya. Kita saling mendoakan begitu. Pasti ada kesalahan demi kesalahan yang kita buat di dalam kita berumah tangga. Saya pribadi tahun ini adalah tahun ke-24. Pernikahan kami tanggal 6 November. 6 November, tahun ini adalah tahun ke-24. Jadi nanti November berikutnya adalah 24 tahun kami sudah mengarungi. Dalam mengarungi bahtera pernikahan tidak mudah. Begitu ya, tidak mudah. Selisih paham pasti terjadi. Ya. Dua-duanya kalau nggak mau ngalah, ribut. Itulah yang terjadi. Saya beberapa 2 minggu setengah ini saya libur sekolah, sampai besok kami sudah masuk kembali. Saya sering nonton, secara tidak langsung saya nonton itu insert begitu ya. Ada hal-hal yang bagi saya tidak masuk di akal dalam hidup pernikahan, tapi untungnya itu bukan anak Tuhan begitu ya. Tapi juga mungkin ada anak Tuhan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari gimana kita rekonsiliasi. Saya teringat waktu tahun 2014 di Batam, di sebuah gereja yang saya layani juga. Ada apa ya, bukan pemberkatan ini, jadi kami diteguhkan kembali suami istri. Kursinya di spesial 2 begitu ya, lalu kami dipanggil satu-satu. Kami bersujud, ada gembala, lalu kami diteguhkan kembali. Bukan diberkati begitu ya, tapi diteguhkan kembali. Begitu ya, jadi kami diingatkan kembali. Bapak Ibu masih ingat gak janji setia kita waktu kita diberkati? Tadi di dalam doa saya katakan, saya, Raya, menerima Lydia
sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Nggak ada yang kedua ya. Di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit. Ya, saya menerima istri saya Lydia sampai maut memisahkan kita. Bapak Ibu masih ingat gak janji nikah kita? Atau kadang-kadang yang udah 30 tahun udah lupa kali ya, aduh saya lupa nih janji nikah kita bagaimana. Sampai hari ini saya masih simpen undangan kertas, bukan undangan, kertas liturgi pernikahan kami. Begitu ya, masih ada di tas yang ada isinya surat-surat penting begitu. Bapak Ibu sekalian, saya rindu ya, karena kalau tema gereja kita, gerejaku, keluargaku, itu bukan satu kebetulan. Sekarang banyak keluarga-keluarga Kristen yang dihancurkan oleh iblis, begitu. Hati-hatilah. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang online di rumah, begitu ya, yang udah ada di gereja juga sama-sama. Mari kita sama-sama rindu dibentuk, dibangkitkan kembali dan disatukan kembali dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini temanya luar biasa, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan dan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya mau satu keluarga bergandengan tangan, yang bukan keluarga sendiri tidak perlu, begitu yang sendirian datang is oke. Nanti kita akan sama-sama satu, semua kita bergandengan. Tapi sekarang kita nyanyikan lagu ini, yang bergandengan tangan yang suami istri dan anak-anaknya. Yang anak-anaknya duduknya pisah, balik. Begitu ya, yang anak itu kayak pisah balik, kecuali anak saya duduknya di sana kali ya, begitu ya, atau di atas. Ya kita bergandengan tangan, ku cinta keluarga Tuhan. Bergandengan tangan yang suami istri dan anak-anaknya, satu keluarga. Keluarga Tuhan, bergandengan tangan, tidak perlu tepuk tangan. Mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Bergandengan tangan, suami istri, anak-anak. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, hal yang kedua, Bapak Ibu yang suami istri yang datang, katakan yang suami dulu, karena suami adalah imam, ya kepala rumah tangga, kepada istri Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu mau, Bapak-bapak mau katakan kepada istri? Kira-kira mau ngomong apa ya? Ayo bapak-bapak mau ngomong apa? Saya ajak istri saya deh. Lydia, saya mengasihimu. Ayo, jangan malu bapak-bapak. Harus bicara. Mungkin kata itu enggak pernah ngomong. Orang barat sering ngomong seperti itu. I love you, oh ini. Saya mengasihimu. Ayo bicara. Masa malu gitu? Itu istri bapak-bapak, istri bapak-bapak sekalian. Oke, setelah itu ibu-ibu, istri-istri silakan bicara kepada suami. Ayo, bicara apa? Ayo, kan? Malu-malu tuh. Pak Samuel ini sesuatu yang memang jarang gereja-gereja Injili khususnya saya katakan lakukan hal-hal seperti ini. Dan bagi mereka agak malu gitu loh. Bagi saya justru harusnya kita ngomong seperti itu. Kalau enggak kita nggak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya rindu Gereja Kalam Khusus Rambi dengan tema gerejaku dan keluargaku ini, khususnya dari keluarga, melayani Tuhan bersama-sama satu keluarga, melayani Tuhan. Dan terjadilah kebangunan rohani di dalam gereja dan rumah tangga kita semua masing-masing. Kita ingat lagu ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan ya. Ku cinta keluarga Tuhan.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya Pak Iwan. Pak Iwan udah berapa tahun menikah? 38 kali ya. 38 kali gitu. Kali Bu. Kali berapa Bu? Kalau matematik kan gitu kali. Bener Bu 38. 38 4 bulan. 38 Iya, 38 tahun 4 bulan. Jadi tanggal berapa Bu? 9984. 9 September 88. Wah, luar biasa. 84. Wah, ini senior kita nih ya. Kita harus contoh nih, luar biasa. Ibu Yani juga berulang tahun nih, belum lama ini. Januari. Nah Pak, Bapak udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun, tanggal berapa? 28 Februari. 28 Februari, luar biasa. Ibu Tiar? Seharusnya 18 tahun menikah. Kemarin ulang tahun pernikahan, tapi Wah, luar biasa, selamat ulang tahun pernikahan Ibu. Oh iya, turut berduka. Iya, makasih. Siapa lagi ya? Bu Sriwati. Ini yang udah punya cucu. Kami menikah sudah 36 tahun kurang 3 bulan. Ya. Kurang 30 tahun ya. Beda 3 tahun. 36 tahun. Hah? Anak ada 2 orang, cucu ada 2 orang. Ulang tahun anak tahu? Tahu dong. Ya. Yang satu 15 April 1988, yang satu 18 Januari 1992. Wow, iya. Thank you Bu, makasih. Kadang-kadang kita udah punya anak, kita lupa tanggal ulang tahun anak kita Bapak Ibu sekalian. Begitu, apa kalau anaknya 9. Begitu ya, saking banyaknya dia bingung. Mesti diurutin gitu. Saya pribadi kunci rahasianya adalah di setiap kalender saya tulis tanggal ulang tahun anak saya. Gitu saya sehingga tahu, walaupun anak saya baru 3 begitu, baru 3 emang cuma 3 begitu ya. Tapi paling tidak kita tahu begitu ya apa yang anak kita ulang tahunnya kapan dan sebagainya. Begitu. Walaupun kita tidak rayakan, tapi paling tidak minimal kita berikan kue ulang tahun begitu kepada anak kita. Begitu sehingga dia tahu papa mamanya masih ingat begitu. Ya, tadi yang saya katakan family, father and mother, I love you. Bapak Ibu sekalian, kita jadikan keluarga kita adalah surga kita, begitu ya. Jangan dibalik keluarga kita jadi neraka kita, ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Keluargaku Adalah Surgaku. karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah.
saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surga. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surga. Keluargaku adalah surgaku. Kira ini menjadi doa kita bersama di mengawali tahun 2023. Keluargaku adalah surgaku. Dan sehingga bukan hanya kita suami istri, tapi anak-anak juga mengalami bahwa di dalam keluarga kita itu adalah surga kita. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Aku dan Seisi Rumahku. Lagu ini kiranya menjadi doa kita bersama, bahwa aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bergandengan tangan sebagai satu keluarga. Bersatu dalam kasih, Bersama melayani bersama melayani dan saling mengampuni. Dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan
penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku, Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. aku dan seisi rumahku, Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Biarlah ini bukan hanya sebuah pujian yang keluar dari mulut kami, Ya Tuhan, tapi biarlah ini boleh sungguh-sungguh menjadi doa kami, kerinduan hati kami. Bahkan sekaligus menjadi komitmen kami, bahwa kami dan seisi rumah tangga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan menyembah-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur kami disatukan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau menyediakan hati pikiran kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami memahaminya. Lebih dari itu mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun juga yang beribadah secara online. Shalom. Shalom. Saya ucapkan juga selamat Natal dan Tahun Baru buat keluarga besar jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita bersyukur kita diizinkan oleh Tuhan memasuki minggu kedua di bulan Januari di tahun 2023. Saya juga bersyukur dan rasanya semangat sekali Bapak Ibu Saudara karena apa? Karena kurang lebih baru 3 minggu inilah, 4 minggu, ya 3 minggu lah mungkin. Saya baru mulai bisa khotbah sambil berdiri Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kecelakaan Maret 2021 kemarin dan ketika dioperasi ternyata bukan cuma tulang betis saya yang patah, tapi ternyata di meja operasi baru ketahuan ternyata tempurung saya remuk Bapak Ibu Saudara. Jadi yang awal itu kelihatan tempurungnya utuh, sebenarnya itu enggak utuh, sebenarnya hancur. Tapi
karena bengkak jadi kayak kegendong begitu, kayak keikat begitu, jadi nggak bubar. Di meja operasi baru kelihatan ternyata tempurung saya hancur. Dan akhirnya dokter dengan segala upaya nyambung tulang betis dan tempurungnya. Tapi rupanya karena tempurung yang sudah remuk, sudah hancur, akhirnya ketika bulan Maret 2022 waktu diambil pennya, kondisi tempurung saya miring, ambles Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bisa ngerasain kayak kakek nenek, opa oma yang umur 70-an ke atas. Kalau jalan ngilunya kayak apa, tulang berbenturan begini bergesek, wah saya ngerasain banget. Karena bantalan lutut saya sudah hancur, jadi disedot sama dokter diambil karena udah hancur. Dan bulan Maret kemarin, bulan September, 29 September, saya jalanin implan tempurung lutut. Karena dokter bilang harus diimplan, jadi 29 September kemarin saya resmi masuk timnya Avenger. Jadi nama saya sekarang Pendeta Samuel Iron Man Pristiwantoro. Dan operasi berjalan baik, tapi rupanya seminggu setelah operasi waktu kontrol dari BSD ke Hermina Kemayoran, adik rohani saya yang antar, saya duduk di tengah, saya pikir space-nya masih lumayan longgar. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara tanpa saya sadari posisinya terlalu nekuk. Jadi seminggu setelah operasi itu waktu dalam perjalanan ke Hermina Kemayoran ternyata jahitan saya sobek 1 senti dan akhirnya merembet sampai 3 senti sampai segede jempol tangan begini, ada lubang segede itu. Infeksi bengkak lagi dari lutut sampai seluruh betis. Jadi dokter bilang Pak Sam gak ada cara lain, mesti dibongkar lagi, bersihin infeksinya. Apa daya Bapak Ibu Saudara, akhirnya tanggal 3 November kemarin dioperasi ulang, dibongkar lagi. Jadi dibilang kalau titaniumnya itu nggak mungkin ditempelin bakteri, tapi bantalannya, karena bantalannya terbuat dari plastik keras, jadi bantalannya harus diambil sama dokter diganti baru karena masih garansi. Karena kalau bahan plastik keras masih ada kemungkinan infeksi. Jadi tanggal 3 November kemarin bongkar lagi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika akhir November saya khotbah masih sambil duduk, awal Desember khotbah masih duduk, puji Tuhan waktu Natal sudah mulai bisa khotbah sambil berdiri. Makanya buat saya sekarang namanya berdiri khotbah begini excited banget. Kita kalau masih dikasih lutut yang sehat bersyukur sama Tuhan. Amin. Saya kalau khotbah masih bisa jalan ke sana kemari, masih enak. Tapi kalau kayak tadi Pak Raya, sorry ya. Tadi waktu puji-pujian berdiri begini tenang gak lebih dari 5 menit udah kemeng banget Bapak Ibu Saudara. Dan ini saya mesti pakai deker yang ada besinya supaya bisa bertahan berdiri. Bersyukurlah kita kalau kita dikasih lutut yang sehat. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, makanya mesti bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Dalam hidup itu perlu bersyukur aja. Amin. Yuk kita sama-sama lihat dari kehidupan Yosua. Saya diberikan tema yang sangat menarik hari ini. Kita baca sama-sama Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat 15. 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap di antara kamu dan orang Mesir itu
dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, statement Yosua ini bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah pidato yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam konteks bagian ini, Yosua pasal 24 ini berbicara ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah dibagi-bagi lahan mereka, tanah bagian mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, Yosua mengadakan perjanjian kepada bangsa Israel untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Dari mulai yang tadinya hidup berpindah-pindah. Hidup berpindah-pindah ketika di padang gurun mereka harus beranjak ke sana kemari. Tapi waktu mereka masuk di tanah Kanaan, mereka sudah hidup di dalam janjinya Tuhan. Berkat akan tanah Kanaan itu, Yosua mengingatkan mereka untuk mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana statement Yosua ini boleh menjadi statement kita, boleh menjadi komitmen kita. Aku dan seisi rumah tanggaku, aku dan seisi keluargaku, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup untuk menyembah Tuhan. Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi ada beberapa poin, ada beberapa hal yang kita bisa belajar sama-sama melalui kehidupan Yosua. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat 15 itu dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saya suka statement ini. Ini bagus sekali. Yosua mengatakan jelas dan tegas sekali. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita sadari. Hal yang pertama, hidup di dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan itu merupakan sebuah pilihan. Itu merupakan sebuah pilihan. Gak bisa diprogram, gak bisa diharuskan bagaimanapun juga. Itu merupakan sebuah pilihan. Saya seringkali katakan begini. Kita ini punya waktu sama 24 jam. Kita waktunya sama 24 jam, setuju? Setuju? Tetapi dalam waktu 24 jam, ada orang yang punya kesempatan untuk baca firman. Ada orang yang punya waktu untuk doa. Tapi ada orang yang bilang, gak sempat. Itu sebenarnya pilihan kita.
Itu pilihan kita. Waktu kita mau gunakan seperti apa. Oleh sebab itu seringkali saya sampaikan ketika saya khotbah, buat saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya kadang-kadang sedih Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita ini untuk IG sempet. Temen posting apa di IG, sempet like, komen. Gak cuman IG, tapi di Facebook, bahkan di grup WA ataupun chat pribadi, kita ini seringkali sempat untuk komen, temen di grup posting, video apa, foto gimana, komen. Kita sempat, kita punya waktu. Tapi ada berapa banyak hidupnya anak Tuhan, baca Alkitab, dibilang, aduh gak sempat. Bilang kanan kiri Anda, kayak elu. Bilang sama kanan kiri Anda. Kayaknya sih dari wajah-wajahnya sih, kayaknya jemaat di sini nggak ada ya Boksu Francis ya, kayaknya nggak ada ya Boksu ya, nggak ada. Saya nggak bicara untuk jemaat di sini enggak, ntar takutnya saya nggak diundang khotbah lagi. Bapak Ibu Saudara kembali lagi, itu pilihan kita, itu pilihan kita. Saya seringkali bilang nggak bisa diprogram. Jujur ngomong, gereja kadang-kadang ada program baca Alkitab setahun. Yuk kita ngomong jujur. Dengan hati nurani. Program baca Alkitab setahun. Berapa banyak jemaat yang baca selama setahun? Kebanyakan juga enggak. Tengok kanan kiri Anda. Gue sih enggak ngomong, cuman ngeliatin aja. Karena apa? Hidup di dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan. Itu gak bisa dipaksa. Itu kembali lagi kerinduan hati kita. Gak bisa diprogram. Adakah kita punya hati yang mencari Tuhan? Itu pilihan kita. Amin. Saya sampai hari ini saya suka bilang, saya ini sudah dikasih nyawa kedua sama Tuhan. Saya seakan-akan ini dalam tanda petik ya. Saya sudah dikasih nyawa yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena bulan Juli sampai Agustus 2020 kemarin saya sempat kena DB sama tifus. Ketika ketahuan kena DB sama tifus, trombosit saya 62.000. Harusnya trombosit itu normalnya 150.000 ke atas. Tapi saya ketahuan itu trombosit saya 62.000. Dan akhirnya saya konsultasi sama seorang dokter ini pengurus persekutuan, jadi saya bisa free konsultasinya, kebetulan saya deket banget sama beliau. Dan dibilang, Pak Sam kalau gitu kamu mesti 2 hari sekali cek lab, supaya kita bisa pantau. 2 hari kemudian ketika saya dicek, ternyata trombosit saya tinggal 21.000 Bapak Ibu Saudara. Dan beliau bilang, Pak Sam kamu mesti masuk rumah sakit, masuk. Ini aku yang dokter aja ngeri nih Pak Sam. Saya bilang, Dok, saya nggak bisa masuk. Saya nggak ada dana, saya nggak ada biaya untuk masuk. 2020 kemarin seumur hidup saya itu kondisi yang paling sulit. Paling sulit. Semua jadwal khotbah cancel dari Maret sampai September. Istri saya nggak kerja, dari mulai ngambilin tabungan sampai nggak ada lagi yang bisa diambilin. Tapi saya ngerasain bagaimana Elia dipelihara dalam tanda petik lewat burung gagak. Tuhan pelihara caranya luar biasa banget. Saya nggak ada asuransi, nggak ada BPJS. Karena waktu itu asuransi sudah kita tutup, kita udah nggak kuat lagi bayar asuransi. Ada beberapa teman bilang, makanya ikut BPJS. Bukannya saya nggak mau ikut. 2020 sampai 2021 kemarin, bayar BPJS 100.000 per orang, per bulan. Saya dan istri sama 3 anak, 5 orang, 500.000 sebulan. Kita nggak mampu Bapak Ibu Saudara. Mending duit itu buat makan daripada bayar BPJS. Kondisi saya, keluarga sampai sebegitunya. Dan rupanya ketika dokter ini bilang suruh masuk, saya bilang Pak saya nggak ada biaya, nggak bisa. 2 hari kemudian ketika dicek ternyata trombosit saya tinggal 9.000 Bapak Ibu Saudara. 9.000. 2 hari kemudian dicek lagi tetap 9.000 nggak naik. Dan beliau ini bilang, Pak Sam sorry karena aku dekat sama kamu aku berani ngomong.
Kalau kamu bisa lewati malam ini, itu mukjizat. Tapi kalau kamu nggak bisa lewati malam ini, artinya hari ini kamu mesti berangkat. Berangkat kalau Holy Land sih enak Bapak Ibu Saudara. Saya tahu saya punya rumah di sorga. Tapi kalau boleh nawar Tuhan, ya jangan sekarang karena anakku masih kecil-kecil. Dan akhirnya nyaris semalaman saya sama istri kita nggak bisa tidur. Saya juga gelisah banget, Tuhan kalau mau mati kayak gini ya, Tuhan kalau mau mati kayak gini ya. Malam itu waktu habis doa bareng sekeluarga, saya udah sempat pamit sama istri dan anak-anak saya. Kalau besok pagi papa masih hidup, itu mukjizat Tuhan. Tapi kalau enggak tolong izinin. Artinya tugasnya papa di dunia ini udah selesai. Kita tangis-tangisan semuanya. Semalaman nggak bisa tidur. Tapi akhirnya nggak tahu jam berapa saya udah kecapean, saya ketiduran. Besok paginya ketika bangun Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa doa. Biasanya tiap pagi saya doa. Tiap pagi saya doa. Tapi pagi itu saya nggak bisa doa. Saya cuma nangis Bapak Ibu Saudara, nangis. Saya nangis rasanya, Tuhan thank you banget, thank you Tuhan, thank you. Aku masih dikasih hidup, thank you. Seumur hidup saya baru pagi itu, saya benar-benar rasanya bangun pagi itu bersyukur banget dikasih hidup. Kita seringkali bangun tidur, kita mau menyembah Tuhan atau kita bangun tidur isinya ngomel sana sini, itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Makanya dari mulai bulan Agustus 2020 sampai pagi ini, setiap pagi saya nggak mau heboh sama yang lain. Setelah saya ke toilet, habis itu saya minum air segelas, saya pakai earphone. Ada satu YouTube channel yang isinya instrumen, lagu rohani begitu. Saya pakai earphone, saya nyembah Tuhan. Saya enjoy di dalam penyembahan, bersyukur sama Tuhan. Dan saya doain istri saya doain anak-anak saya doain setiap pergumulan kita. Bahkan ada beberapa teman yang sakit, beberapa jemaat juga saya doain. Pak, Bu, di dalam hidup kita menyembah Tuhan adalah pilihan hidup kita. Keluarga kita mau menjadi keluarga penyembah Tuhan atau enggak, itu pilihan kita. Kita diberikan waktu sama, diberikan kesempatan sama. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Masih kuat? Kalau enggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Oke. Oh yang pincang aja kuat kok. Masa yang duduk enggak kuat? Yang kedua, coba kita lihat. Nah ini kaum pria tolong jangan kesinggung ya, poin yang kedua ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi ini statement Yosua bagus sekali. Aku dan seisi rumahku. Pak, Bu, bicara tentang penyembahan gak dimulai dari orang lain. Tapi Yosua mengajarkan jelas sekali, aku. Tanggung jawab itu dimulai dari seorang pria di dalam keluarga. Amin. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang kedua. Bagaimana seisi rumah tangga kita, keluarga kita boleh menjadi keluarga yang menyembah Tuhan. Boleh menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, seorang pria di dalam rumah tangga itu harus sadar panggilannya. Seorang pria harus sadar panggilannya di dalam sebuah rumah tangga. Panggilannya pria itu apa sih? Kalau di retreat pria sejati, kalau di men's camp itu diajarin. Panggilan seorang pria itu ada 3. 1, dia harus sadar dia menjadi imam dalam rumah tangga. Kalau Anda lihat hidupnya Ayub itu luar biasa banget. Ngomongin kaya banget, tajir melintir Ayub itu. Tapi kalau anak-anaknya habis pesta pagi-pagi hari, waduh dia langsung bawa korban persembahan, dia doa. Minta pengampunan buat anak-anaknya. Ayub sadar betul itu tanggung jawabnya. Seorang pria mesti jadi imam. Pak, tolong ingat Pak. Kasusnya Adam dan Hawa. Hawa yang makan buah itu. Hawa yang memulai. Hawa yang melakukan perbuatan itu awal. Tapi yang ditanya sama Tuhan siapa? Adam. Ini seorang pria mesti sadar, mesti ngerti ini. Begitu banyak pria, begitu banyak suami, begitu banyak ayah. Gak sadar panggilannya sebagai imam, jangan kaget. Cuman heboh cari duit. Rohani istri dan anak-anaknya dia gak peduliin, salah total. Salah
Bu, kalau sebelah itu pria, mungkin suamimu, mungkin bukan, tapi colek aja. Dengar pendeta ngomong. Tolong dibilang. Saya kalau khotbah di kaum pria, saya sering kali katakan, Pak, tolong ingat Pak, jangan cuma heboh cari uang. Tapi rohani istri dan anak-anak kita itu penting. Imam itu ada di pundak suami. Amin. Panggilan suami yang kedua jadi apa? Jadi nabi. Nabi itu tanggung jawabnya apa sih? Nabi itu membawa pesan Tuhan kepada jemaat. Nah pria juga begitu. Suami, ayah di rumah tangga juga begitu. Tanggung jawabnya seorang ayah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Tanggung jawab seorang pria, seorang suami untuk mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan juga sharing kepada istrinya. Ini penting. Lah kalau prianya sendiri nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu Alkitab, nggak pernah tahu kebenaran firman Tuhan, apanya yang mau diajarin? Nah, maksud saya? Halo? Halo? Ini kayaknya kaum pria jawabnya susah banget ya. Susah banget. Pak, nggak usah kesinggung Pak, nggak usah kesinggung. Kita mesti mau belajar. Panggilan pria yang kedua, dia sebagai nabi di rumah tangganya. Artinya dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Menyampaikan nilai-nilai firman Allah, nilai-nilai kebenaran firman Allah. Kayak saya sekarang anak-anak saya udah masuk masa remaja. Anak saya yang besar umur 16 tahun, SMA kelas 3. Yang kedua SMA kelas 1. Penutupnya ini cewek. Anda jangan kaget lihat badannya. Karena ini baru 11 tahun, baru kelas 6 SD. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, saya kalau sama anak-anak, waduh bolak-balik, ya 2 cowok itu terutama. Kalau pergi kemanapun, Pak, ada yang cantik Pak, ada yang cantik Pak. Suka cerita kadang-kadang, Pak, ada yang fotoin dia nih, ada yang fotoin dia. Wih. Saya sama mamanya seringkali sambil guyon gini, ya udahlah. Yang penting yang dilihat cewek. Loh kita sekarang kan begitu kan? Betul tidak? Akan gak lucu kalau anak saya cowok terus tiba-tiba, Pak itu loh Pak, ada ganteng deh Pak, aduh. Itu sangat gak lucu Bapak Ibu Saudara. Tapi mulai saya ajarkan juga sama mereka, oke, Papa gak permasalahkan. Kalau seumpama kamu suka sama cewek atau apa, it's okay, itu masa remaja. Tapi ingat, nomor 1, mesti anak Tuhan. Mesti anak Tuhan. Di luar itu gak usah ngomong sama Papa. Dan begitu banyak pertanyaan, tanggung jawabnya pria yang ngajarin. Kasih nilai-nilai itu. Makanya saya juga kaget kemarin itu sempat kakaknya ketika ngomong sama adiknya yang nomor 2 yang cowok juga. Dibilang, ingat ya, lu kalau naksir dia, ingat gak? Anak Tuhan apa enggak? Kalau bukan anak Tuhan, gak boleh loh. Kata Papa gak boleh loh. Pak, ini tanggung jawab kita. Amin. Panggilan pria yang ketiga, dia mesti mampu menjadi apa? Raja bagi keluarganya. Raja bukan berarti langsung, memerintah seenaknya. No, bukan itu. Panggilan seorang pria di dalam rumah tangga, dia mesti menjadi raja. Artinya apa? Dia mengupayakan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan bagi istri dan anak-anaknya. Raja juga begitu, mengusahakan kemakmuran, kebahagiaan buat seluruh rakyatnya. Seorang pria yang gak sadar panggilannya, jangan kaget. Sudah punya istri, sudah punya anak, akhirnya apa? Masih ada yang lain. Bikin istri ngelus dada, bikin istri berurai air mata. Karena apa? Pria itu gak sadar panggilannya. Makanya saya kadang-kadang suka ngobrol sama istri saya. Bahkan ke anak-anak saya sekarang saya udah lebih terbuka. Oke, jadwal Papa sih bisa jadi penuh. Papa khotbah di mana. Tapi Papa mau ngomong. Kalau dalam hidupnya Papa ada perempuan lain selain Mama. Semua jadwal khotbahnya Papa gak ada artinya. Itu artinya Papa bukan pelayanan. Tapi Papa cuma cari angpau. Cuma cari PK. Kalau Papa mau melayani di dalam hidupnya Papa, mesti cuma ada Mama. Gak boleh ada yang lain. Saya suka katakan sama anak-anak saya,
Habis itu saya tinggal tepuk bahunya. Someday kamu jadi suami. Someday kamu jadi seorang ayah. Papa cuma mau bilang, cintai istrimu, anak-anakmu. Karena itu kamu lakukan untuk Tuhan. Komitmen itu, statement itu mesti ada. Amin. Seorang pria mesti sadar panggilannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Ini soalnya waktu saya udah hampir habis Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat yang ketiga. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Ini saya suka. Di dalam ayat 14 ini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua mengajarkan kepada jemaat sebuah komitmen yang sangat luar biasa. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya rumah tangga kita dan seisi rumah tangga kita boleh menjadi penyembah-penyembah kepada Tuhan. Boleh menjadi orang-orang yang beribadah, setia kepada Tuhan. Kita perlu punya komitmen. Kita perlu punya hati yang takut akan Tuhan. Dan kita perlu setia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini cari orang yang takut akan Tuhan gak mudah. Gak mudah. Saya sendiri bahkan suka ngobrol sama istri saya bilang, ya hari-hari ini iblis ngantem itu gak cuma jemaat. Tapi pengurus gereja, aktivis, majelis, bahkan pendeta sekalipun. Hati-hati sekali. Kalau kita mau beribadah, kita mau sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, landasi dengan hati yang takut akan Tuhan. Berapa banyak orang yang datang ke gereja, ibadah di gereja, melayani di gereja, tapi gak punya roh takut akan Tuhan. Karena apa? Tiap minggu ibadah bisa jadi kita lakukan. Tiap minggu pelayanan bisa jadi kita lakukan. Tapi ternyata selingkuh jalan terus. Hati-hati sekali. Saya suka bilang sama istri saya, bahkan di beberapa jemaat ketika saya khotbah, saya sering kali sampaikan. Buat saya kadang-kadang ketika saya khotbah, gembala gak ada di tempat. Diminta Pak Sam, tolong nanti Pak Sam yang doa berkat ya. Bapak Ibu Saudara, buat saya ngangkat tangan doa berkat ini gak mudah. Ini ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa berat. Karena apa? Ketika saya ngangkat tangan doa berkat kepada jemaat, kalau roh di dalam diri saya nggak benar, kalau hidup saya nggak takut akan Tuhan, Pak, Bu, ketika saya mengangkat tangan doa berkat, impartasinya ini juga nggak benar, yang ngalir ini juga nggak benar. Nangkep maksud saya? Halo? Ini penting sekali. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan harus dilandasi hati yang takut akan Tuhan. Takut itu ada dua hal. Takut yang pertama karena takut dihukum sama Tuhan. Tapi takut yang kedua karena kita mengasihi Tuhan. Saya sering kali bilang sama anak saya gini. Papa pengen kamu punya roh yang takut akan Tuhan. Tapi takutnya kalau bisa bukan takut karena dihukum sama Tuhan. Enggak. Tapi karena takut memang kamu mengasihi Tuhan. Sama kayak contohnya begini. Kamu kalau diajak sama teman-temanmu untuk ngelakuin hal-hal yang buruk, yang negatif, yang apa. Bisa jadi kamu ngomong sama temanmu, enggak, gue gak mau. Loh kenapa? Gue takut sama bokap gue. Kenapa? Takut kenapa? Enggak, takut ntar dipukul sama bokap. Takut dihukum sama bokap. Bukan itu esensinya takut. Tapi ada takut yang jauh lebih tinggi dari itu. Kalau diajak sama teman-temanmu ngelakuin sesuatu yang gak bener, bla 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 bla. Tapi kamu bilang, enggak gue gak mau. Kenapa? Gue takut sama bokap gue. Takut kenapa? Ya karena gue memang gak pengen aja nyakitin hati bokap sama nyokap gue. Itu namanya takut karena mengasihi. Hubungan kita sama Tuhan juga begitu. Saya sering kali bilang sama anak-anak saya, papa gak selingkuh bukan berarti papa gak bisa. Biar tampang saya pas-pasan gini, kalau mau kecentilan selingkuh ya bisa lah. Betul tidak? Oh yang lebih jelek dari saya aja bisa, masa kayak gini gak bisa? Bener gak? Tapi saya sering kali bilang sama anak-anak saya ajarin value itu, nilai-nilai itu. Papa gak selingkuh bukan berarti papa gak bisa. Tapi prinsipnya papa gak mau.
Gak mau apa? Gak mau nyakitin hatinya mama. Gak mau nyakitin hati kamu bertiga nih. Dan papa gak mau nyakitin hatinya Tuhan. Bapak ibu saudara, sebuah penyembahan harus dilandasi dengan fondasi takut akan Tuhan. Dan Tuhan mau kita ibadah dengan tulus, ikhlas, setia sama Tuhan. Amin. Yang keempat. Nah, yang keempat. Kita lihat bagian ini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalimat di ayat 7 ini, Yosua pasal 1 ayat 7, juga disampaikan sama Tuhan di ayat 6 dan juga di ayat 9. Intinya sama sampai diulang 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak ibu saudara, kenapa Yosua mengatakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan? Karena Yosua sadar dia punya hati yang benar-benar bergantung sama Tuhan. Kalau Anda membaca Yosua pasal 1 dengan Yosua pasal 24 beda banget. Di awal kepemimpinannya Yosua ngeper banget Bapak ibu saudara. Yosua nggak pede. Yosua berpikir, wah kalau aku jadi asistennya Musa sih oke lah. Karena Musa pemimpin hebat. Aku disuruh memimpin bangsa Israel, kayaknya nggak mungkin mampu, kayaknya nggak bisa. Sampai 3 kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetapi Anda lihat, di dalam perjalanan kepemimpinan Yosua, Yosua melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana kekuatan yang dari Tuhan ada dalam hidupnya. Sehingga ayat 24, Yosua punya statement kuat. Aku dan seisi rumahku, kita akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang keempat, seseorang gak akan mungkin punya hati yang benar-benar mau menyembah terus kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan, kalau dia gak punya hati yang bergantung kepada Tuhan. Bapak ibu saudara tolong ingat, jalanin hidup jangan bersandar sama kekuatan kita sendiri, capek. Kita mesti punya hati yang benar-benar nyandar sama Tuhan, amin. Kita mesti punya hati yang benar-benar bersandar, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan kekuatan kita. Yosua tahu persis itu. Di awal kepemimpinannya dia ngerasa gak mampu. Tapi di akhir kepemimpinannya dia lihat kuasanya Tuhan sempurna. Yosua tahu artinya bergantung kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita jalanin hidup ini kita suka sombong. Saya kadang-kadang kasih contoh sepele begini. Saya suka bilang sama anak saya, papa ini bisa nyetir mobil umur 16 tahun. Sampai sekarang umur papa 50 tahun, jadi saya masih ABG, ya. Angkatan baru gocap. Saya suka bilang sama anak saya, sekarang papa keluar rumah, papa nyetir, gak usah doa, pasti papa bisa nyetir. Pasti bisa nyetir. Tapi kalau papa berani keluar rumah nyetir ke sana kemari, pagi hari papa nggak doa, itu artinya papa nyetir, papa ngelakuin apapun dengan kekuatan papa sendiri. Itu artinya kita sombong. Berapa sering dalam kehidupan kita ini terlalu sombong. Kalau kita sukses, usaha kita berhasil, hidup kita kaya, kita ngerasa kuat, kita ngerasa nggak terlalu butuh Tuhan lah. Doa kayaknya iya dijadiin sambilan aja. Bisa doa, bisa enggak doa juga enggak apa-apa lah. Bapak ibu saudara mari kita belajar miliki hidup yang bergantung kepada Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Yang duduk miring langsung ditegakkan, begitu kan? Nah yang kelima Bapak ibu saudara. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 25 di situ dikatakan, berkatalah Yosua seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Bapak ibu saudara konteks di pasal 7 ini bicara tentang Akhan. Akhan ini orang yang berubah setia. Jadi waktu awal mau nyerang dibilang nanti ingat ya semua jarahan itu gak boleh ada yang ngambil ya. Oke kita gak akan ngambil.
Tapi ketika sudah menang, ternyata apa Bapak Ibu Saudara, jarahan segitu banyak, akan ngerasa, wah diumpetin satu juga nggak apa-apa nih. Disimpan satu juga nggak kelihatan nih. Nah ini yang saya suka bilang, tolong jangan diremehin kalau kita berbuat dosa. Sekecil apapun dosa itu, ngumpet-ngumpet kayak apapun, itu akan membawa celaka dalam hidup kita. Amin. Dan ternyata apa? Ketika ketahuan bahwa ternyata yang berbuat dosa itu adalah Akan, sampai mencelakakan seluruh pasukan Israel, perang lawan Ai yang kota kecil aja nggak mampu dikalahin. Rupanya apa? Ketika diketahui Akan yang berbuat dosa, Yosua orang yang nggak mau kompromi. Akan dan seluruh isi rumahnya dilempari dengan batu. Yosua kenapa berani berkata, aku dan seisi rumahku kami akan menyembah kepada Tuhan. Yosua orang yang nggak kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, kalau mau rumah tangga kita nyenengin hati Tuhan, jangan pernah kompromi dengan dosa. Amin. Kadang-kadang kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, seringkali kita pakai falsafah dunia. Ya jadi orang Kristen jangan terlalu suci lah, jangan terlalu kudus, ntar matinya cepet. Ya kita jadi orang Kristen kan masih hidup di dunia, dosa-dosa dikit gak apa-apa lah. Hidup-hidup gak bener dikit gak apa-apa lah. Toh Boksu Francis gak tahu, Semu Yenti gak tahu, majelis gak tahu gak apa-apa lah. Pak, Bu, jangan pernah ngeremehin yang namanya dosa. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Amin. Karena Tuhan gak pernah mau setengah-setengah dengan hidup kita. Kalau kita mau seisi rumah tangga kita menyembah Tuhan, mari kita belajar. Jadilah orang yang gak kompromi dengan dosa. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, suara hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dan mampukan kami untuk mempraktekannya sehingga kami memiliki komitmen yang kuat seperti Yosua. Untuk hidup kami dan rumah tangga kami tetap menyembah Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Ya, saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih kepada Boksus Samuel yang sudah memberikan kita berkat di dalam pengajaran firman Tuhan. Kiranya kita tetap setia beribadah bersama dengan keluarga. Dan seperti yang sudah tadi Liturgos Pak Raya menyinggung, tema kita tahun ini adalah gerejaku adalah keluargaku. Baik. Saya akan menyampaikan untuk program pada tahun 2023. Seperti biasanya setiap awal tahun, ya pada minggu kedua, ya saya selaku Gembala Sidang akan menyampaikan tema program pelayanan pada tahun 2023 di GKKK Kosambi Baru. Penyampaian saya nanti, ya supaya saudara meresponi, ya. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita sebagai jemaat kiranya kita bersatu, kita bersahati di dalam menjalankan, mendukung program yang sudah kita akan canangkan bersama. Dan ini hasil dari program rapat kerja dari program pelayanan oleh majelis dan tim dan perwakilan komisi. Jadi secara gereja semua sektor komisi-komisi yang ada, kita sudah menyepakati di dalam program pada tahun 2023. Baik saudara, untuk visi, ya, visi kita adalah terbangunnya keluarga
GKKK Kosambi Baru. Jadi kalau bicara tentang keluarga-keluarga berarti bukan satu keluarga, tapi kita semua ya. Keluarga-keluarga yang hidup di dalam firman dan menjadi berkat bagi gereja dan lingkungannya. Ada beberapa kutipan ayat yang kami sudah canangkan bersama ya. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20, 1 Korintus 9 ayat yang ke-19, dan tadi yang kita sudah dengar, Yosua 24 ayat 15b. Dan kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam visi yang kita akan jalankan bersama, dan ini juga visi yang sinkron searah bersama dengan visi dari sinode, ya, dari sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan misinya adalah membina, melengkapi keluarga, jemaat, khususnya GKKK Kosambi Baru, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus dan mempersiapkan generasi penerus bagi keberlangsungan gereja yang sehat melalui keluarga. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua jemaat GKKK Kosambi Baru, ya, kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita melalui pemerintah yang ada, ya, kita kemarin sudah mendengar dari Presiden Jokowi, PPKM sudah dihapuskan, ya. Tapi bukan berarti protokol kesehatan kita abaikan. Baik saudara, supaya kita bersama gereja boleh, bersama dengan keluarga, kita boleh kembali lagi untuk beribadah di gereja Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam tema tahun 2023. Tema kita tahun 2023 adalah keluargaku, gerejaku. Tadi kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan mengenai kita bersama dengan keluarga menyembah Tuhan, ya. Nah, tujuannya di dalam keluargaku, gerejaku, yang pertama, setiap keluarga di jemaat GKKK Kosambi Baru termotivasi, ya, untuk membangun mesbah keluarga. Apa yang dimaksud mesbah keluarga? Yaitu ibadah bersama dengan keluarga. Luangkanlah waktu, ya, tadi Pak Pendeta Samuel, ya, kalau kita balas WA, grup, Instagram, Facebook, kita banyak waktu sekali. Mau di jalan kita suka posting makanan-makanan, tapi kita nggak pernah posting firman Tuhan, ya. Jadi biarlah keluarga-keluarga kita, ya, menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Luangkanlah waktu saudara. Setiap hari Tuhan memberikan kita waktu yang sama 1 kali 24 jam. Berarti apa? Kalau kita 40-an, saudara kasih 40-an nggak? Oh, kasih, ya. Jawab pribadi di dalam hati sendiri, ya. Nah saudara, kalau kita, Tuhan memberikan kita 24 jam, berarti minimal seharusnya 1 hari 2 jam. Tapi Tuhan nggak menuntut kita 2 jam. Bagaimana kita menyediakan waktu khusus, ya, bersama dengan keluarga, pasangan kita untuk membangun mesbah keluarga. Lalu setiap keluarga di jemaat GKKK Kosambi Baru berkomitmen, ya, setia untuk beribadah di rumah Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan, pemerintah sudah mengizinkan menghapus PPKM. Waktunya kita datang beribadah bersama keluarga. Memang di dalam masa pandemi saya melihat masih banyak keluarga-keluarga yang beribadah di rumah ataupun beribadah di YouTube di gereja-gereja lain. Tapi marilah kita menjadi jemaat yang setia beribadah di gereja Tuhan. Di rumah kita bersama keluarga, tapi di gereja Tuhan kita bersama-sama dengan sebagai tubuh Kristus untuk beribadah. Yang ketiga, setiap anggota keluarga di jemaat GKK Kosambi Baru itu bertumbuh dalam firman dan menjadi berkat. Jadi bukan hanya kita berkomitmen, tapi juga kita mau bertumbuh di dalam firman, ya. Dan yang terakhir adalah mempelengkapi keluarga di jemaat GKK Kosambi Baru menghadapi tantangan zaman. Di dalam situasi kondisi saat ini, saudara, nggak mudah di dalam zaman sekarang ini, apalagi udah zaman akhir, ya. Teknologi, ya, anak-anak kita, ya, kalau kita tidak
dekat dengan Tuhan, ya, kita tidak intim dengan Tuhan, kita akan sulit menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Baik saudara, untuk tema pada tahun 2023, saya hanya membacakan tema bulanan, ya, tema bulanan. Hamba-hamba Tuhan sudah membuat tema secara 1 tahun penuh, ya. Untuk tema pada bulan Januari adalah keluarga yang berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Jadi ini tujuannya adalah membangun mesbah keluarga. Jadi 1 bulan ini kita akan diajarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa terus membangun mesbah keluarga. Tema pada Februari adalah membangun kasih dalam keluarga. Kasih sangat penting saudara, ya. Kalau kita memiliki segala sesuatu, kekayaan, jabatan maupun rumah yang mewah, pekerjaan yang baik tapi tidak ada kasih, rumah itu tadi katakan surga, tidak ada surga lagi, ya, tanda kutip, ya. Tapi biarlah kita membangun keluarga kita melalui kasih, baru tercipta suasana yang nyaman seperti suasana di surga. Baik, di dalam bulan Maret, ya, kita bicara juga tentang kasih, yaitu kasih yang berkorban, ya. Ada 4 minggu, ya, akan hamba-hamba Tuhan akan menyampaikan pengajaran tentang kasih yang berkorban. Lalu Kristus pusat keluarga, itu pada bulan April. Kristus pusat keluarga. Dan pada bulan Mei, keluarga di tengah badai, ya. Saudara, nggak mudah kita membangun sebuah keluarga, ya. Banyak badai-badai, ya, mungkin Tuhan izinkan, ya, tapi oleh karena itu kita siap, ya, pada waktu keluarga di tengah badai, bagaimana kita tetap menjadi batu karang yang teguh di dalam membangun rumah tangga kita, ya. Bulan Juni adalah keluarga yang bertumbuh dan menjadi kuat. Dan pada bulan Juli ini adalah bulan Wednesday, ya. Jadi bulan keluarga, mencintai hingga terluka. Ini tema yang menarik saudara, ya. Kami hamba Tuhan mengambil tema mencintai hingga terluka. Apa artinya, ya? Itu bicara tentang pengampunan. Kita akan banyak nanti belajar, ya. Menerima walau terluka, setia di tengah konflik, tidak selalu indah pada waktunya, mengelola konflik. Dan pada bulan Agustus adalah keluarga yang melayani, bagaimana kita bersama dengan keluarga bersama-sama melayani Tuhan. Sungguh indah saudara kalau kita bersama dengan keluarga, pasangan kita, anak-anak kita ada di gereja, kita ikut di dalam pelayanan, ya. Bulan September, keluargaku adalah sorgaku. Tadi lagu yang dinyanyikan Pak Raya, ya, keluargaku adalah sorgaku. Dan pada bulan Oktober adalah keluarga yang bermisi. Jadi keluarga yang bermisi memenangkan keluarga bagi Kristus, aku dan keluarga melayani sesamaku, here I stand. Ya, itu bicara pada bulan reformasi pada tanggal 29 Oktober pada 2023. Baik, pada bulan November, ya, kita akan bicara tentang keluarga yang dimuridkan bagi Kristus. Ya, bagaimana tadi mesbah keluarga, keluarga yang beribadah, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga yang berpengharapan. Pada bulan Desember, Natal, ya nggak terasa kemarin kita sudah Natal, ini udah mau Natal lagi saudara, ya, Desember, ya. Cepat, waktu itu cepat sekali berlalu, ya. Umur kita bertambah tapi hidup kita berkurang, ya. Kristus lahir di dalam keluargaku, ya. Jadi ada damai dalam keluarga, ada sukacita, keluargaku dikasihi tanpa batas, keluarga lahir dalam keluargaku, Immanuel, dan keluarga yang bersyukur. Nah itu saudara tema-tema pada tahun 23. Kami sangat
merindukan, mengharapkan, mendorong saudara untuk tetap setia ketika kita setia di dalam mengikuti ibadah selama 52 minggu di gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya berkat Tuhan pun akan melimpah dalam kehidupan saudara. Saudara akan diberkati. Amin. Baik saudara, kita akan lihat di dalam program besar gereja, ya. Ada beberapa program besar gereja. Kita akan mengadakan seminar. Nah, ini relatif ya. Mungkin bisa lebih, bisa 3 kali, 4 kali di dalam setahun. Tapi tanggal 29 Januari kita akan ada seminar kesehatan tulang tangan oleh Dr. Albert Ganda Kusuma. Nah, ini kemarin kami sudah kirim surat undangan, tapi beliau sorenya ada seminar dengan dokter-dokter, dengan persekutuan dokter-dokter tulang, ya. Jadi mungkin waktunya bisa diundur, beliau belum memberikan jawaban tepatnya, mungkin tetap tanggal 29. Dr. Albert Ganda Kusuma adalah kepala dokter tulang dulu di Omni, ya. Sekarang namanya EMC. Dia tertarik memberikan seminar kesehatan keluarga karena menyembuhkan tangan saya waktu itu, kan tangan saya apa sih namanya itu, digip ya. Jadi tanpa operasi, tanpa obat yang mahal, tanpa apa, hanya digip dan disembuhkan. Puji Tuhan, dan dia sangat tertarik karena menurut pemeriksaan MRI tangan saya itu sangat parah, ya, sangat parah. Dia geleng-geleng kepala tiap kali. Wah, tangan Pak Francis sangat parah, ya. Mesti dioperasi, tapi Tuhan sangat baik, ya. Dan saudara, kita juga akan adakan kerja bakti. Kita sudah lama ya nggak kerja bakti ya. Jadi nanti yang ada kerja bakti, siapa yang mau ikut? Wah, rumah gua aja belum dibersihin, ya. Saudara, rumah Tuhan harus kita bersihkan. Amin, saudara. Jadi kita memang ada pegawai, kita ada koster, kita ada pembantu yang membersihkan gereja. Tapi beda, kalau kita sendiri yang membersihkan, kita bisa bersama-sama, ya. Nanti akan dikoordinir oleh komunitas pria, sinergi dengan bidang kebersamaan. Kalau nggak salah sudah 3 tahun, ya, kita tidak kerja bakti. Ya, waktu itu yang ikut hampir 100 orang. Jadi kalau 100 orang bekerja di rumah Tuhan, wah luar biasa saudara, kita semangat ya. Cepat selesai ya. Sukacita ya. Saya percaya berkat Tuhan akan dilimpahkan pada saudara ketika saudara membersihkan rumah Tuhan. Amin saudara, nanti kalau ada program, ada kegiatan, ada waktunya, ikut ya bersama-sama. Baik, setelah itu juga kita ada persekutuan staf karyawan, kita akan memperhatikan karyawan kita. Dan juga ada kebersamaan hamba Tuhan dan juga persekutuan majelis. Dan juga banyak lagi program-program yang lain di setiap komisi yang ada. Ya, saya tidak menyampaikan karena berhubung waktu ya. Baik saudara, mari kita terus dukung program kerja pelayanan gereja kita pada tahun ini ya. Kita percaya ketika kita bersama kita pasti bisa. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, Pak Francis, Gembala Hidang kita sudah membeberkan kurikulum Gereja Kalamkus Kosambi Baru tahun 2023. Kalau di sekolah namanya kurikulum, Pak Francis. Jadi jangan sampai kehilangan ya, 1 minggu pun masih ada 50 minggu. Hari ini minggu kedua begitu. Bapak Ibu sekalian jangan sampai kehilangan. Ya, jangan sampai aduh enggak datang begitu ya. Tetap tadi katakan komitmen dan setia. Ya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Minggu lalu ada persembahan sulung yang dimana Bapak Ibu maju ke depan memberikan di kotak persembahan, dan pada saat ini ada 2 cara. Yang pertama menggunakan QRIS untuk transfer online, dan mohon kalau persembahan sulung diakhiri dengan 01. Gitu. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin mempersembahkan 1 juta, berarti 1 juta belakangnya 01, sehingga diaken majelis bisa tahu bahwa ini persembahan sulung. Atau memberikan lewat amplop yang putih
itu ya, dan dicentangkan persembahan sulung dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan nanti diedarkan oleh kolektan atau aser begitu ya. Dan juga yang kedua ada persembahan yang biasa kita lakukan dan juga persembahan perpuluhan tetap dilaksanakan. Jadi dimasukkan saja ke dalam kantong persembahan itu. Dan yang online nanti bisa lihat yang tertera di layar bawah itu ya, untuk nomor rekening dan sebagainya. Kita akan nyanyikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu mari kita berdiri. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, menegur kami ya Tuhan. Bagi kami sebagai suami, sebagai bapak, sebagai pria di dalam sebuah keluarga, kami diingatkan untuk 3 panggilan itu ya Tuhan. Tuhan tolong kepada kami, mampukan kami untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya dalam rumah tangga kami,
Bila kami boleh menjadi imam, menjadi nabi di dalam rumah tangga kami. Walaupun kami tahu sulit kami menghadapi ini ya Tuhan, mengemban ini. Tapi inilah tugas kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga berdoa menyerahkan untuk rumah tangga kami. Bila di awal bulan, di tahun yang baru ini ya Tuhan. Masih ada waktu untuk kami memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk kami mau berubah ya Tuhan. Sesuai apa yang Kau inginkan. Beri kami hikmat, beri kami penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam menjalani hidup kami di tahun 2023 ini. Bapak, kami menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Persembahan sulung yang pertama di tahun 2023 ini. Persembahan perpuluhan yang akan berikan kepada Tuhan. Dan juga persembahan syukur kami kepada Tuhan. Bila Tuhan kuduskan, sucikan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Dan ajarlah kepada kami yang belum memberikan. Berkati ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Bagaimana dengan bijaksana mengelola uang ini ya Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami menyerahkan berdoa untuk tahun 2023 ini. Tuhan, begitu banyak ramalan-ramalan yang membuat kami khawatir ya Tuhan. Membuat kami gentar Tuhan. Tapi firman-Mu di Natal tahun 2002 kemarin ya Tuhan. Mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memberikan, meninggalkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam satu kalimat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 yang mengatakan, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Tuhan, tolonglah kepada kami. Dengan banyaknya ramalan-ramalan resesi ekonomi di negara-negara dunia ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kepada kami. Dengan banyaknya berita-berita yang kami tonton, yang kami lihat baik di televisi maupun di YouTube dan di online yang lain. Membuat kami kadangkala menjadi khawatir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimana nasib kami di tahun ini ya Tuhan. Tapi Tuhan tolong kepada kami ya Bapak. Untuk kami tidak bergantung kepada berita-berita itu yang membuat kami khawatir dan gentar. Tapi biarlah kami boleh belajar di tahun 2023 ini untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan yang membuat kami bisa lebih dekat kepada Engkau. Jika kami dekat kepada Engkau Tuhan, maka damai sejahtera-Mu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini adalah sebuah pilihan, kami tahu. Tapi biarlah kami boleh memilih apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Supaya hidup rohani kami boleh menjadi lebih baik ya Tuhan. Lebih dekat kepada Engkau. Khususnya kami dan keluarga kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk gereja Kalam Kudus Kosambi Baru. Untuk program-program tema-tema yang sudah dipaparkan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati. Tuhan tolong jemaat-Mu supaya mereka bisa datang ke rumah-Mu dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lapar dan haus untuk diajar oleh Engkau ya Tuhan. Menjadi sebuah pribadi, menjadi sebuah keluarga yang diberkati dan memberkati. Bapak, kami berdoa bila Tuhan memberkati, menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang sudah ada di dalam rumah tangga ini di gereja-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong pulihkan mereka. Jika mereka ada masalah, jika Tuhan tolong ingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala daripada rumah tangga kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan setiap pergumulan yang berbeda. Dan biarlah kami boleh pulang dengan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Kami pulang membawa berkat rohani yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak akan sama lagi seperti kami datang pada saat tadi ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ikut campur tangan. Berkati kehidupan kami sama 1 minggu ke depan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah doa hari Rabu malam. Tuhan, kami rindu secara online memang. Jemaat-Mu di tempat ini bisa ikut di dalam ibadah doa pukul 7:30 malam hari Rabu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja-Mu di tempat ini di tahun 2023 ini. Kami mau mulai dengan doa dan kebangunan rohani di dalam doa. Bapak, kami berdoa biar Tuhan menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami beban untuk berdoa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi, kita akan berkat dari Pak Francis.
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah ke rumah Tuhan. Setelah hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari bersama dengan keluarga kita terus bergandengan tangan di dalam tahun 2023 yang banyak tantangan dan tentangan. Tapi kita percaya keluarga merupakan kekuatan, keluarga merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita boleh terus berjalan bersama dengan Kristus. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita yang percaya. Amin. Silakan duduk, satu teduh. Mohon waktunya saudara untuk kita tidak beranjak, ada berapa wata yang akan kita dengar bersama. Sekali lagi saya menyampaikan selamat tahun baru ya. Tidak terasa memang waktu cepat sekali berlalu, kita sudah memasuki hari ke-8, tanggal 8 Januari tahun 2023 ini. Bila kita tetap terus semangat di dalam beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Baik saudara, selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Di tangan saya ada dua saudara kita, ya nanti yang lain yang tidak saya sebutkan juga bisa bangkit berdiri sebentar ya. Yang pertama saudari Asriyani dan saudari Delimawati. Ada di balkon kayaknya. Ya bisa bangkit berdiri sebentar, berikan salam ya. Ada di atas, selamat datang. Ya, selamat datang. Dan ada lagi yang di bawah. Baik saudara juga selamat datang kepada Semu ya. Semu Pasam tadi suster pribadi yang antar ke atas itu ya. Selamat datang pada Semu dan juga anaknya baru 11 tahun ya. Ya. Tadi saya pikir gimana ada 18 tahun gitu ya. Baik, terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro, kita terus berdoa untuk proses pemulihan kakinya, implannya, ya lututnya. Tuhan akan menyembuhkan Bapak. Dan nanti kalau datang lagi khotbah, jangan bawa tongkat lagi ya Pak. Ya percaya ya. Baik, dan saudara pada ibadah minggu depan, tanggal 15 Januari ya, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Robbie James. Robbie James adalah gembala dari pos pelayanan Pangkal Pinang Bangka. Ya, mari kita siapkan hati kita mendoakan persiapan pelayanan hambanya dan tim pelayanan lainnya. Untuk kelas katekisasi bagi saudara yang telah mengikuti ibadah beberapa waktu di GKK Kosambi Baru dan saudara rindu mendalami iman Kristen untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada bulan Juni tahun ini ya. Jadi dapat mengikuti kelas katekisasi yang akan dimulai pada bulan Februari. Jadi silakan menghubungi hamba Tuhan atau sekretariat gereja untuk mendaftarkan diri saudara. Ya saudara, kita juga bersyukur untuk hambanya Bapak Pendeta Theophilus Sudari ya, mulai Januari telah bergabung melayani secara full timer di GKKK Kosambi Baru ya, dan melayani sebagai hamba Tuhan sebagai pembina Hawaii, yaitu pemuda
dan juga pembimbing di bidang pembinaan dan juga seluruh kegiatan pelayanan gereja lainnya. Kita terus mendoakan dan dukung pelayanan hambanya. Bisa maju ke depan Pak untuk kita bisa kenal, ya. Mari. Nah, ini sama semuanya, dulu 4 bulan yang lalu badannya nggak segede gini saudara. Sekarang 4 bulan kayaknya tambah gede ya, dan tambah keker, berarti nyaman. Ya, ini saudara kita terus dukung hambanya ya, Boksu Theo bersama keluarga. Yang tengah itu anaknya bukan istrinya ya, ini anaknya, yang kanan itu istrinya ya. Dari Bangka ya. Baik, terima kasih Pendeta Theo ya, kenal ya. Jadi kalau ketemu di jalan di mana, apalagi di restoran ya, jangan lupa ajak makan ya. Baik, saudara, untuk ibadah tahun baru Imlek nggak terasa kita Sinja itu tanggal 22 Januari ya. Jadi bertepatan dengan tahun baru Imlek yang jatuh juga pada hari Minggu, minggu keempat tanggal 22 Januari. Maka ibadah kebaktian umum pada hari itu diadakan secara gabungan ya. Jadi gabungan 1 kali pada pukul 8. Jadi harap kita semua mengetahui dan memperhatikannya. Baik saudara, warta gereja sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.